Umpamanya Nabi menyebutkan tentang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dianjurkan kita banyak melakukan ketaatan, termasuk sedekah. Ramadan. Ada nas, gitu. Secara umum selama Ramadan. Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada dari zaman salafus saleh. Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada dari zaman salafus saleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat sedekah, nggak ada nas. Ini Jumat sedekah, nggak ada nas. Apakah tidak bisa jujur Ustadz? Kita berfatwa, sampaikan apa adanya, hilangkan keinginan-keinginan yang timbul dari hawa nafsu, misalnya agar dipercaya oleh umat, agar diikuti oleh umat, akhirnya nyeleneh pendapatnya seperti itu. Menurut saya itu semuanya tidak perlu. Yang kita harapkan adalah ridha Allah. Kalau kita mengharapkan ridha Allah, pasti fatwanya jujur, perkataannya jujur, katakan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita, kegiatan sosial kita, amal-amal soleh kita, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan channel Abi Hamdan Nota, tentu media aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap untuk menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah saya sampaikan video Ustadz Yazid Jawas yang jelas di situ mengatakan bahwa sedekah pada hari Jumat tidak ada dalilnya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, secara pribadi saya tidak akan rela jika teori kebohongan, teori kedustaan dari Ustadz Salafi Wahabi semakin berkembang. Saya siap untuk mengkonter mereka jika mereka berdusta atas nama Nabi Muhammad, jika mereka ditemui berdusta atas nama para imam. Saya kasihan sama umat Nabi Muhammad. Betapa banyak umat Nabi Muhammad yang nantinya akan menjadi korban kedustaan. Betapa banyak umat Nabi Muhammad yang akan terpengaruh, yang akan terjerumus ke dalamnya, jatuh pada kedustaan. Saya berbicara pasti ada faktanya. Saya tidak akan mengada-ngada. Saya juga takut nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, pasti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin kalau saya niatan meluruskan sesuatu yang bengkok seperti fatwa dari Ustadz Salafi Wahabi yang banyak dustanya, yang banyak kebohongannya, saya luruskan, saya yakin saya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas masyarakat timbul tanda tanya, kenapa harus disebarkan di YouTube? Saudara-saudaraku kaum muslimin semuanya, Ustadz Salafi Wahabi berfatwa, berdakwah, mengadakan pengajian itu menyebar di YouTube. Maka dari itu saya untuk meluruskan, termasuk Ustadz aswaja yang meluruskan juga pasti melalui media. Bagaimana dikenal oleh masyarakat, bagaimana diketahui oleh masyarakat bahwa pendapat Salafi Wahabi itu keliru, tidak akan tahu kalau tidak juga masuk media, kalau tidak juga disebarkan melalui media YouTube. Yang saat ini yang saya akan luruskan fatwanya yaitu Ustadz Yazid Jawas. Ustadz Yazid Jawas telah berdusta. Saya juga tidak habis pikir ya, kenapa Ustadz Salafi Wahabi itu sepertinya tiada hari tanpa berdusta.
tiada waktu tanpa harus berdusta. Apakah tidak bisa jujur Ustadz? Kita berfatwa, sampaikan apa adanya, hilangkan keinginan-keinginan yang timbul dari hawa nafsu, misalnya agar dipercaya oleh umat, agar diikuti oleh umat, akhirnya nyeleneh pendapatnya seperti itu. Menurut saya itu semuanya tidak perlu. Yang kita harapkan adalah ridha Allah. Kalau kita mengharapkan ridha Allah, pasti fatwanya jujur, perkataannya jujur, katakan apa adanya sesuai dengan fatwa ulama, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Katanya orang Salafi Wahabi, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Ayo kita kembali. Ustadz Yazid Jawas jelas-jelas berdusta, mengatakan bahwa sedekah di hari Jumat tidak ada dalilnya. Ustadz Yazid, kalau Anda masih belum membaca, jangan dipotong di situ. Anggap masih mencari atau akan membuka kitab-kitab. Baru berbicara kalau semua kitab sudah dibaca ternyata tidak ada. Kalau masalah khilafiyah, oke, sampaikan. Nah, kita enjoy kok. Kita tidak ada kepentingan kecuali kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca kitabnya. Kalau misalnya khilafiyah, misal khilafiyah perbedaan pendapat ulama, sampaikan ini berbeda. Jangan langsung mengklaim bahwa ini tidak ada dalilnya. Nah, saya akan buktikan bahwa sedekah di hari Jumat itu ada dalilnya, pahalanya dilipat gandakan. Yang pertama, kepada Ustadz Yazid Jawas atau kepada kelompok Salafi Wahabi yang selalu menyalahkan sedekah pada hari Jumat, saya tunjukkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassana qala haddatsani Abu Hazim an Sahl bin Sa'din qala kanat fina imra'atun taj'alu ala arbi'a fi mazra'atin laha silqan fakanat idza kana yaumu jumu'atin tanzi'u usulas silki fataj'aluhu fi qitrin thumma taj'alu alaihi qabdatan min sya'irin tadhanuha fatakunu usulus silki arqatan wa kunna nansarifu min salatil jumu'ati fanusallimu alaiha fatuqarribu dhalika at-ta'am ilaina fanal'aquhu wa kunna natamanna yaumal jumu'ati li ta'amiha dzalika. Telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan berkata, telah menceritakan kepadaku, Abu Hazim dari Sahl bin Sa'id berkata, di tempat kami ada seorang wanita yang menanam ubi di sela-sela selokan kebunnya. Jika hari Jumat tiba, dia mencabut pohon ubinya, lalu direbusnya dalam periuk yang dicampur dengan segenggang gandum. Rebusan ubi dijadikan sebagai makanan pengganti sepotong daging. Setelah kami selesai melaksanakan sholat Jumat, kata Sahal dengan para sahabatnya, setelah kami selesai melaksanakan sholat Jumat, kami datang ke rumah wanita itu. Kami masuk mengucapkan salam, lalu dia menyuguhkan makanan ubinya kepada kami. Maka kami pun memakannya. Kami selalu berharap kehadiran hari Jumat karena ada makanan yang disuguhkannya. Ini sudah jelas ya, sudah pasti bahwa dalilnya itu ada. Dalil itu menunjukkan bahwa disunnahkan menyuguhkan makanan atau bersedekah pada hari Jumat. Ya, yang pasti terutama yang paling bahagia itu untuk kaum muslimin yang fakir. Di samping itu juga kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah meski hanya dengan bersedekah sesuatu yang tidak terlalu berharga sesuai dengan kemampuan kita. Ini intinya ada dalilnya lah. Intinya sedekah pada hari Jumat itu ada dalilnya. Ustadz Yazid Jawas berarti mengada-ngada.
Mari kita selanjutnya melirik pada pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Beliau meriwayatkan hadis Balaghna an Abdullah ibni Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthirus sholata alayya yaumal jumu'ati, perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Fa inni ubal wa asma'u, maka sesungguhnya salawat itu tersampaikan dan aku mendengar. Qala, Nabi bersabda, wa yudha'afu fi shadaqatu, dan di hari itu, yakni di hari Jumat, pahala bersedekah dilipat gandakan. Lihat di kitab Al-Um juz 1 halaman 239. Selanjutnya saya akan tunjukkan pendapat atau qaul dari ulama Salafi Wahabi, yaitu dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, santri dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tokoh Salafi Wahabi. Jadi Ustadz Jawas kalau mengatakan tidak ada, berarti berseberangan atau tidak mengikuti tokohnya, mengada-ngada. Itu kebohongan Ustadz Salafi Wahabi. Ibnul Qayyim wasadaqatu fihi bin nisbati ila sairi ayyamil usbu'i ka sadaqati fi syahri Ramadan bin nisbati ila sairi syuhur, bahwasanya sedekah di hari Jumat dibandingkan semua hari dalam sepekan seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan selainnya. Artinya sedekah pada hari Jumat itu sama dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Ibnul Qayyim memberikan kesaksian bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni gurunya, apabila keluar sholat Jumat membawa roti atau selainnya yang ada di rumahnya lalu mensedekahkannya secara sembunyi-sembunyi di jalan yang dilaluinya. Beliau pernah mendengar gurunya tersebut berkata, jika Allah telah perintahkan kita bersedekah saat munajat atau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekah sebelum bermunajat kepada Allah itu lebih besar pahalanya, lebih besar fadilahnya. Saudara-saudara kaum Aswaja dan kaum Salafi Wahabi, berarti sudah jelas bahwa Ustadz Yazid